Halo Bolo. Ya, kita lanjutkan berjumpa lagi. Kali ini aku akan membahas tentang yang kemarin pernah aku singgung di video sebelumnya ya Bolo ya, mengenai argo eh, jenis argo orderan yang tidak aku suka Bolo. Jadi nanti bahasan kita ini kemudian ada kirain auto Bolo. Kemarin itu aku kira dapat auto long trip loh karena argonya 185, ternyata salah titik tujuan bolo. Nanti aku ceritakan di setelah pembahasan pertama ya bolo ya. Nah kita langsung saja ke jenis argo orderan yang tidak aku suka bolo. Kenapa begitu? Nah sebelum aku cerita lebih dalam lagi, ini penting aku sampaikan bolo ya, eh, kaitannya dengan mindset, pola pikir bolo ya. Jadi jujur dari awal aku mainan Maxim ini, mainan Mancim ini, mainan taksi driver itu, mindsetku di awal sudah aku tanam begini. Aku ini ngojek dengan konsep dolan dibayar bolo. Jadi eh, traveling tapi dibayar gitu kan. Jadi mindset dasarku itu di situ. Jadi aku tidak niatkan ini untuk kerja bolo ya. Kerja dalam artian ibadah iya, tapi kerja mempekerjakan diri itu enggak aku. Jadi mindset yang aku tanam di benakku, mungkin ini berbeda dengan mindset bolos-bolos semua, ya enggak masalah gitu loh. Tapi jujur aku buka di sini bahwasanya mindset yang aku tanam di benakku dari awal adalah aku bermainan taksi driver ini adalah have fun bolo ya, mencari kesenangan dan alhamdulillah kalau bonusnya dapat duit gitu kan. Makanya enggak terlalu ngefek juga soal nggak dikasih BAR gitu kan. Ya kecewa ada gitu kan, tapi nggak terlalu ngefek bolo ya. Nah, itu mindset awal yang aku sampaikan dulu bolo ya. Kemudian jenis argo orderannya yang tidak aku suka. Langsung ke argo dulu ya bolo ya. Argo ini eh berangkat dari kenyataan bolo ya. Kontur tanah dan wilayah area Salatiga ini itu tanahnya itu cenderung berbukit-bukit bolo. Jadi tidak tidak datar, tidak rata gitu loh bolo. Jadi ada misalnya dalam jarak sekian kilo itu sudah ketemunya nanti naik nurun gitu kan, nanjak gitu kan. Karena berbukit-bukit bolo ya. Nah, langsung saja argo yang tidak aku suka adalah yang pertama eh Argo 8.900. Tetapi jarak pengantarannya lebih dari 4 kilo boleh. Seperti 4,1, 4,2, 4,3. Nah, untuk yang kebetulan tidak mainan taksi driver, aku sampaikan bahwasanya kalau di Maxim Salatiga, di Mancim Salatiga itu standar minimal untuk eh baik untuk penumpang, kalau bahasa kasarnya orang jalan itu kalau bawa bokong gitu kan, maksudnya bokong itu bokong penumpang bolo ya, itu adalah argo minimalnya di angka 8.900 dengan pembagian komisi 10% untuk taksi driver, kemudian 90% untuk drivernya, untuk tukang ojeknya bolo ya. Nah, kemudian argo di atas 8.900, 9.000, 9.100 dan seterusnya itu jatuhnya bisa di angka 12 hingga 15% bolo. 12% hingga 15% dari orderan tersebut. Nah, sementara itu kalau misalnya argonya itu 9.100, jaraknya itu di bawah 4 kilo, itu biasanya eh, di komisinya itu 12% potongannya bolo ya. Nah, kalau misalnya lebih dari itu biasanya sudah 15%. Dari pengalamanku, argo yang tidak enak itu karena jaraknya lebih dari 4 kilo 4 kilo, 4 kemudian 4,5 kilo ke atas itu sampai dengan di argo 11.700-an bolo. Mengapa?
Karena jarak yang lebih jauh sekitar 5 kiloan itu 5 sampai 6 kilo itu nanti kita sudah menemui medan yang berbukit dan eh, menurun gitu bolo ya. Medan yang berbukit otomatis kan naik turun bolo. Ada yang naiknya tajam, turunnya juga tajam bolo. Nah, contoh kasus seperti yang sudah aku upload di video shotku yang Celong itu bolo. Itu tengah kota Salatiga juga. Celong itu turunannya tajam, naiknya tajam. Dan itu hanya untuk argo berapa bolo? 9.700. 9.700. Bayangkan, itu yang diterima driver bersihnya dipotong komisi 15%. Itu kan nggak ada 9.000 bolo. Paling ya sekitar berapa ya? Kita hitungkan ya bolo ya. Aduh, salah pencet. Nah, di sini 9.700 dikurangi 15%. Dapatnya cuma 8.245 bolo. Ini untuk jarak 5 kilonan dengan medan yang luar biasa berat. Contoh kasusnya itu yang kemarin yang aku jalani beberapa kali itu dapat autonya malam-malam itu bolo. Itu dari sekitar SMK Negeri 1 ke Gunung Sari bolo. Itu bukitnya turunan naik tajamnya itu ada 2 bolo. Jadi di Celong itu kemudian ke timur lagi itu turun tajam naik lagi gitu bolo. Itu kan luar biasa bolo. Dan hasil yang didapat oleh Kang Ojeknya cuma 8.245 bolo. Apa nggak ngeri gitu loh bolo. Dengan resiko yang luar biasa berat kalau menurutku ya. Beratnya kenapa? Ya itu, apalagi habis hujan, jalan seperti itu. Nah, kalau misalnya lewat medan yang lebih jauh, misalnya lewat rute yang lebih jauh bisa boleh, yang lebih nyaman ya. Tapi jarak tempuhnya lebih jauh. Jarak tempuhnya lebih dari 5 kilo, 6 kilo boleh. Itu harus muter. Nah, sementara argo yang dikasih Maxim, argo yang dikasih taksi driver, ya itu tadi 9.700. Yang rugi kan tukang ojeknya bolo. Yang rugi ya kang ojeknya karena jarak tempuhnya lebih jauh, penumpang hanya mau bayar segitu gitu kan. Makanya kadang kalau ada penumpang yang rewel, ini yang 9.700 ini juga awalnya juga agak rewel bolo. Dia maunya lewat muter gitu kan, lebih jauh. Nah, akhirnya aku sampaikan, "Bu, ini argo 9.700 ini berdasarkan map ini. Kalau misalnya eh, argonya bener-bener ngikuti jalan yang kita lalui, otomatis enggak 9.700 gitu kan. Kemudian argo yang tadi ya boleh ya 9.100 sampai dengan 11.700-an. 11.700-an itu meskipun di argo 11.700 tapi dikurangi 15%. Nah, kita hitung ya boleh ya. 11.700 dikurangi 15%, driver dapatnya cuma 9.945 bro. 9.945 dengan medan yang seperti itu. Apalagi malam. Habis hujan sekalian. Kan ya asik gak asik bro. Tapi karena ya itu tadi kembali ke mindsetnya kalau aku dolan dibayar, akhirnya ya nggak terlalu berat bro ya. Tapi memang aku harus objektif mengatakan bahwa medan itu terlalu berat untuk argo yang akhirnya netnya belum belum dipotong bensin itu bolo ya. Itu dapatnya cuma 9.945 bolo. Nah, ini tentang argo dulu. Kemudian yang selanjutnya jenis bolo ya. Jenis layanan yang tidak aku suka. Kemarin, nah saat ini bolo ya, ini aku tunjukkan. Saat ini filter tarif Salatiga kan ini, delivery, bike, food shop, dan food and good. Kenapa aku hanya nyentang bike gitu kan? Sebelumnya aku memilih delivery dan bike. Tapi karena lama-lama aku melihat orderan di delivery itu bagiku nggak masuk bolo ya, nggak masuk kriteria aku. Akhirnya aku centang bike ini. Dan terakhir yang menjadikan aku
dalam tanda kutip antipati ya Bolo. Antipati dengan delivery itu karena aku melihat ada orderan ini Bolo. Orderan yang menjadikan aku ya sudah ilfil gitu. Ilfil dengan delivery. Yang Jalan Suropati ini. Dan setauku Jalan Suropati itu adalah kos-kosan dari kebanyakan yang aku tahu PK Bolo ya, pemandu lagu Bolo. Nah kemudian setelah order itu aku terima, chat terjadi chat ya Bolo ya, chat. Nah chatnya itu seperti ini. Ini sampai aku bikin status di WA Bolo ya. eh kon kok kayak kue dia mbahmu itu mbok pikir babumu boh gitu. Ini aku buat di status WA aku Bolo ya, di satu WhatsApp. Jadi setelah orderan ini auto masuk Bolo. Si customer ini aku nggak tahu dia cowok apa cewek dan aku nggak peduli gitu kan. Tapi kata-katanya seperti ini. Biasanya itu kan kalau di Maxim ada kata halo dulu. Nah ini nggak, langsung belikan kue tiaw pedes 1 gitu kan. Nah langsung aku jawab, salah orderan nggak? Ini baik, bukan food and shop gitu kan. Lalu dia bilang belikan bisa gitu kan. Langsung aja aku jawab enggak gitu kan. Mbok pikir opo gitu loh. Ini kan orderan penumpang, orderan bokong gitu kan. Lah kenapa ngorder makanan? Bukan apa-apa ya Polo. Kalau belikan makanan ini kan nanti ada waktu tunggu, proses dibuatkan makanan. Nah, kalau memaksakan order via bag, otomatis nanti dia kena waktu tunggu dan aku yakin dia tidak akan mau. Gitu loh. Aku yakin dia tidak akan mau kalau kena waktu tunggu. Nah, karena apa? Sebelumnya delivery aja sekarang dia berubah. Belum sampai 2 hari itu sudah berubah ke pakai bag gitu kan. Berarti dia kan menurut pengamatanku dia ingin lebih cepat lagi gitu kan. Lebih cepat tapi dengan harga minimal gitu. Mbok sudah moro langsung gitu, datang langsung ke tempatnya orang. Ini juga dekat. Paling jauh itu 1,5 kilo Bolo ya. Ngapain order kayak gini gitu kan. Dan ini dia langsung membatalkan. Setelah membatalkan itu langsung ganti pelaksana Bolo. Jadi di daftar orderan tidak muncul. Ini satu jenis yang tidak aku suka Bolo. Salah orderan, harusnya di layanan food and shop tapi dia pakai delivery atau bag. Dan customer ini juga yang menjadikan aku tidak lagi mencentang layanan delivery gitu kan. Tidak mencentang yang ini Bolo ya. Delivery yang atas sendiri ini. Jadi aku sekarang mainnya 100%, 100% cuman bike Bolo. Bike pun nyocolnya juga seperti yang pernah aku bilang, standarnya di minimal argo 20.000. Mungkin, bukan tidak mungkin ya, kedua aku naikin lagi. Nyocolnya di argo minimal 25.000 misalnya gitu. Tapi ini baru satu kemungkinan Bolo. Nah, kemudian jenis salah orderan yang tidak aku suka Bolo ya. Yang pertama seperti itu, salah layanan ya, kemudian salah titik jemput Bolo. Jadi di Salatiga, salah titik jemput itu diambil titik tengahnya itu di Jalan Merak Bolo ya. Kalau yang dulu itu di Salon apa itu sekarang bergeser satu rumah kalau nggak salah di Ningtyas Kitchen itu kan. Itu adalah titik salah jemputnya Salatiga, yang disebabkan oleh
si customer ini melakukan orderan karena tidak menyalakan GPS. Gitu. Kalau kalau menurut orang kantor Salatiga, penyebab terjadinya salah titik jemput itu karena si customer tidak menyalakan GPS waktu melakukan order itu. Dan faktanya biasanya itu si customer berada jauh dari titik tengah itu, titik salah jemput itu, Bolo. Dari pengalaman yang sudah dulu-dulu, itu ada dua orderan yang masuk menjadi long trip, Bolo ya. Dan si customer mau menunggu gitu kan. Nah, sebentar aku ini perjelas lagi. Dari titik salah jemput ini ke rumahku itu jarak auto, Bolo. Ke rumahku dari titik salah jemput itu jarak auto. Jadi otomatis orderan salah titik jemput itu masuk, kalau tidak ada driver yang lebih dekat, itu masuk ke akunku kalau pas aku on, Bolo ya. Nah, disitulah yang awal-awal 2 kali itu aku alhamdulillah beruntung, Bolo ya. Aku bisa telateni si customer tersebut, ternyata dia berada di titik yang berbeda dengan di orderan, dia mau menunggu dan akhirnya menjadi 2 long trip. Yang pertama seingatku itu ke Solo, malam-malam hujan itu, Bolo. Si customer-nya cewek orang Papua. Kemudian yang kedua ke Klaten, Bolo ya. Ke Klaten itu titik si customer berada di Tingkir, di pom bensin Tingkir, Cengek Tingkir, Bolo ya. Itu dia juga tidak menyalakan GPS. Nah, yang akhir-akhir ini ada juga yang auto long trip, Bolo ya, dari titik salah jemput. Cuman akhir-akhir ini jelek, Bolo ya, tidak bisa dieksekusi. Karena nggak tahu, memang alot gitu, Bolo ya, alot untuk diganu. Seolah-olah dia nggak terlalu butuh gitu loh, nggak terlalu butuh benar-benar seperti yang 2 itu, yang sudah itu, Bolo. Dan beberapa kali terjadi dari titik orderan salah titik jemput itu, Bolo. Dan itu jujur merugikan aku sebagai driver. Merugikannya bagaimana? Satu, harus chat, harus menjelaskan, dan itu tidak cukup waktu 5 menit. Kemudian yang kedua, ada juga yang orderan tembakan, Bro. Itu jelas nggak disukai kan, karena itu fiktif. Nah, selanjutnya membawa penumpang lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 atau bahkan 3 orang, Bro. Itu yang sangat aku tidak suka sekali. Karena apa? Tarif di Maxim itu kan sudah murah, Bro ya. Lah kok yo tegel-tegeli gitu, bawa 2-3 orang gitu kan. 2 orang, kalau ibu dan anak kecil itu masih manusiawi gitu kan, Bolo ya. Kalau ibu sama anak kecil terus bawa anaknya yang sudah SD gitu kan, itu nggak masuk, Bolo. Bener, itu sudah nggak masuk. Apalagi kalau ibu bawa anak 2, yang satu SMP, satunya SD kelas 6, kelas 5 gitu kan. Di luar nalar, Bolo, di luar akal sehat gitu loh. Otaknya itu gimana gitu loh. Nyari murah ya nggak apa-apa, tapi yo aja ngono gitu loh. Kan ada car, bisa naik car gitu kan. Toh argonya juga nggak terlalu banyak selisihnya. Misalnya itu 10 ribuan ya, mungkin 16 mungkin ya, Bolo ya. Tapi kan mending untuk keselamatan dan kenyamanan bersama gitu loh, Bolo. Dan itu tidak menjadikan si driver itu melanggar gitu kan. Melanggar lalu lintas, ya melanggar ya ora pantes lah, Bolo gitu loh. Apalagi kalau kena tilang, Bolo ya. Tilang elektronik yang pakai CCTV itu. Jadi seperti itu beberapa yang tidak aku suka, Bolo ya, bawa penumpang. Terus kemarin juga ada kejadian, Bolo, salah orderan juga. Jadi si customer ini dari Semarang, gitu kan. Posisi dia aslinya itu di Semarang, Bolo. Tapi dia ordernya kebalik, kan gila itu. Nah, dilala itu tak cocol, Bolo. Harganya berapa aku lupa. Tak cocol, ternyata posisinya dia order yang kebalik. Dia berada di Semarang mau ke Salatiga, tapi orderannya dari Salatiga ke Semarang Poncol, Bolo. Aduh, sore-sore hujan-hujan. Nah, sampai di Kauman itu jadi titik penjemputnya di Kemiri Candi, Bolo. Sampai di Kauman itu tak chat, "Kakak posisi di mana?" "Saya di halte." Di chatnya itu gitu. "Halte mana ya, Kak?" "Halte dekat Poncol." Lah, ampun kan.
Dan ini kalau misalnya pun tetap nekat dieksekusi kan kelamaan bolo ya. Jadi jemputnya ke sana dulu gitu kan yo. Nah piye? Ribet dan nanti kan otomatis biayanya lebih mahal bolo. Nah akhirnya aku sarankan untuk dibatalkan itu. Itu seperti itu bolo ya. Nah kemudian, waduh, waktunya nggak terasa sudah lama banget ini. Oke, kita ke yang kedua. Kirain auto long trip ternyata salah titik tujuan. Nah ini bolo, ini kejadian kemarin di taxi driver. Ini mana tadi? Aduh, ampun, sabar. Nah ini bolo. Ini pada jam kita lihat bolo. Ini masuk auto bolo pada jam 17.31 ya. 185.000 dari Perum Pesona Merbabu 3 menuju Ketapang Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan Kendal Desa. Ini ke Kendal bolo, di orderan awalnya seperti ini dengan argo 185. Nanti kita lihat kalau riwayat order ini Ketapangnya sudah aku rubah ya bolo ya, sesuai titik yang terbarunya. Tapi orderan ini tidak aku cancel. Jadi langsung dari berawal dari orderan ini. Nanti kita lihat perkembangannya bolo ya. Dan ini auto. Jadi kemarin sore di sini. Jadi kemarin itu aku mau nyocol ini dibatalkan sama customernya bolo. Jaraknya jauh dari sini 11,4 km dengan argo 26.200. Kenapa ini aku ambil, pertimbanganku cuman begini bolo. Ini nanti baliknya itu sudah sampai Salatiga gitu loh. Salatiga, Jalan Kemuning ini ya sekitar 2-3 kilo dari rumahku bolo. Lebih jauh dari rumahku gitu kan. Jadi kalau menurutku masih masuk gitu. Nah, kalau misalnya ini yang dituju ini Solo atau Sragen gitu misalnya bolo ya. Itu jelas nggak aku ambil gitu kan. Nah, setelah aku nyocol ini nggak dapet bolo ya, dia batalkan. Jadi customer yang batalin. Aku dapat auto ini bolo dari Jalan Hasanuddin ini ke wilayah Nyamat ini. Jadi ke wilayah Nyamat ini, kemudian order ini diselesaikan pada jam 17.27 bolo. Perhatikan di jam 17.27. Kemudian orderan yang tadi, yang Perum Pesona Merbabu tadi kan tadi 17.31 bolo ya. Maksudnya 17.31 itu sudah masuk di akunku gitu kan. Nah kita lihat statistik orderannya, kita lihat otomatis atau tidaknya bolo ya gitu kan. Jadi ini titik penjemputan. Nah ini order masuk pada pukul 17.31 kan. Nah ini dan ini adalah penugasan otomatis bolo ya, seperti ini. Jadi sesuai karena kebetulan kemarin si CS ini melakukan double order bolo, karena dia baru belajar ini pakai Maxim itu, dan dia mengakui saya tadi salah order, double order gitu kan. Yang kasihan itu ada temen yang udah nyocol bolo, nyocol ke Pesona Merbabu 3 ini sampai lokasi dan dia nunggu lama. Ternyata penumpangnya sudah tak bawa itu tadi gitu loh. Dan dilalai ini auto ya bolo, bukan nyocol bolo. Nah seperti ini. Jadi kemarin sebenarnya mau dapat 185.000 itu kalau ke Kendal bolo. Walhasil akhirnya di sini di angka 36.400 bolo. Dan ya begitulah, dolan dibayar bolo. Nah kemudian dari sini aku berhenti di situ beberapa saat, kemudian pulangnya dapat offlinean bolo ya. Alhamdulillah kemarin offlineanku lumayan bolo ya. Jadi dari Ketapang itu ke Salatiga dapat berapa ya kemarin? Aduh, lupa aku bolo. Dapat 56 sama ditambah 30 bolo. Jadi pulangnya itu karena tidak ada orderan di situ, aku dapat offlinean 86.000 bolo. Bayangkan kalau kita cuman mengandalkan Maxim doang, mengandalkan online bolo ya. Itu penghasilanku kemarin segini bolo, kita lihat ya. Oke, sorry ini agak panjang videonya bolo. Ini biar selesai sekalian. Pagi ini aku baru dapat satu orderan bolo. Yang kemarin. Nah, ini kemarin bolo. Aku tunjukkan sekalian ya. Nah, ini dapat 6 orderan, satunya nyocol ini dibatalkan bolo. Total 32 km. Kemudian uangnya bolo. Uangnya biaya order 85.000.
dipotong komisi 10.970, total masih 74.030. Kemarin itu disuruh di pemberhentian itu aku beli bensin, kebetulan adanya Pertamax bro, akhirnya beli Pertamax 2 liter bro. Dan alhamdulillah tertolong dapat offline-an itu. Offline-annya malah lebih banyak daripada ini. Ini biaya order 85.000, offline-an 86.000. Begitu ya bolo. Jadi itu tadi hal yang jenis orderan yang tidak dan argo yang tidak aku sukai untuk saat ini dengan argo yang sekian dan untuk wilayah Salatiga bolo ya, karena kontur wilayahnya, areanya Salatiga seperti itu, naik turun gunung, naik turun bukit. Dan aku sampaikan ini tidak semua bolo ya, tidak semua. Jadi tapi kebanyakan yang aku hadapi itu seperti itu. Dan ini juga yang menjadikan bad moodku kemarin itu tambah parah waktu masalah si masalah itu bolo ya. Jadi ketambahan dengan orderan yang seperti ini 9.100, 9.700, 10.200 gitu. Itu benar-benar aku nggak suka bolo ya. Benar-benar nggak suka banget gitu kan. Sudah bad mood gitu kan. Bikin ilfil aja. Oke, sampai di sini dulu ya bolo ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.